Bab 1171, Pertunjukan Tertinggi. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan hati kehidupan yang sejernih kristal terbang ke arah Lu. Cao Zechun memerintahkan dengan tegas, pergi. Sekitar 10 orang menyerang serempak dari masing-masing dari 4 arah. Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan mematikan. Teratai biru mekar, dan energi yang melonjak menyapu ke segala arah seperti tsunami. Bang, 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 tidak mengherankan, lebih dari 10 orang dikirim terbang di udara. Kekuatan langit dan bumi. Cao Zechun melambaikan tongkat di tangannya. Lingkaran cahaya berputar, menyembuhkan anggota regu pemburu monster yang terluka. Lu Zhou sedikit mengernyit. Sungguh teknik penyembuhan yang luar biasa. Jadi lawannya adalah seorang perawat. Jadi, kamu adalah seorang ahli yang telah melewati 2 ujian kelahiran. Sayangnya, kamu tidak beruntung bertemu dengan regu pemburu monster kami. Cao Zechun melambaikan tongkatnya lagi. Garis-garis energi hijau seperti naga hijau terbang ke arah teman-temannya. Astrolab mereka bertambah setengah dari ukuran mereka, dan formasi yang membentang beberapa ribu meter muncul di bawah kaki mereka. Itu adalah formasi yang meningkatkan kekuatan seseorang. Berdasarkan jangkauan formasi, efeknya setara dengan menambahkan bagan kelahiran lainnya. Setelah itu, pedang energi terbang keluar dari segala arah. Lu Zhou memanifestasikan astrolabenya dan memblokir serangan. Bang, 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 astrolabe benar-benar menyerah. Lu Zhou mundur. Cao Zechun menembakkan seberkas cahaya aneh yang mendarat di astrolab Lu Zhou. Astrolabenya dengan 9 grafik kelahiran segera terungkap. Aku sudah melebih-lebihkanmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menentang kami? Keyakinan Cao Zechun langsung melonjak. Dia hanya seorang pembudidaya 9 bagan. Dia benar-benar bisa berakting. Lumpuhkan dia. Sementara itu, Ye Wusheng, yang tersembunyi di antara kerumunan, dipenuhi dengan keraguan. Dia telah dengan jelas melihat Lu Zhou mengalahkan Lu Wu. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki 9 bagan kelahiran? Di bawah serangan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya, Lu Zhou didorong mundur. Setelah Lu Wu menelan jantung hidupnya, perutnya bergelombang sejenak. Kemudian, ia berkata, ayo pergi. Menguasai. Ye Tianxin memanggil ketika dia melihat tuannya ditekan. Dia terbang dari punggung Cheng Huang. Kemudian, Cheng Huang mengeluarkan tangisan yang lemah tapi jelas. Tangisan yang panjang dan terus-menerus menggulirkan gelombang, menyapu semua orang. Itu menyebabkan telinga mereka berdengung dan pikiran mereka menjadi kosong. Akibatnya, mereka berdiri linglung, terpaku di tempat mereka. Setelah melihat ini, Cao Zechun melepaskan gelombang energi lain, mendorong gelombang suara kembali. Dengan ini, anggota regu pemburu monster kembali sadar. Jangan lepaskan Cheng Huang juga. Dipahami. Fu Ruandong terbang ke udara lagi. Matanya terbakar dengan niat membunuh. Meskipun dia telah disembuhkan oleh lingkaran cahaya Cao Zechun, hatinya telah dikuasai oleh kemarahan dan kebencian. Dia berkata dengan dingin, beraninya kamu menghancurkan bagan kelahiranku. Aku akan memastikan kamu tidak akan hidup untuk melihat matahari terbit besok. Astaga, 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 langit yang penuh dengan panah energi menghujani. Cheng Huang bergegas mundur segera. Lu Zhou terus memegang astrolabe di depannya. Dia tahu ini tidak bisa terus berlanjut. Setelah dia menyalurkan kekuatan mistik tertinggi ke astrolabe, dia melirik Lu Wu. Lu Wu terluka parah sebelumnya di atas cedera sebelumnya. Butuh beberapa waktu bagi jantung hidupnya untuk berasimilasi dengan tubuhnya lagi juga. Bang, 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 bang. Meskipun astrolabe Lu Zhou tidak bisa dihancurkan, dampak besar masih mendorongnya mundur. Cao Zechun berkata, saudaraku, lakukan yang terbaik. Iya bos. Astrolabe dengan 9 bagan kelahiran sebenarnya mengandung kekuatan langit dan bumi. Sayangnya, itu masih terlalu lemah. Pukul dia sampai mati. Serangan yang bahkan lebih ganas jatuh. Itu sangat menindas sehingga orang hampir tidak bisa bernapas. Kaki Lu Zhou tenggelam ke tanah. Dia bahkan tidak bisa melihat langit sekarang karena serangan tanpa henti yang jatuh dari atas. Dia ulet, tapi aku menyukainya. Aku belum pernah bertemu dengan seorang pembudidaya 9 bagan yang tangguh. Apakah pembudidaya lotus emas semuanya begitu tangguh? Anak dengan tombak itu sebelumnya juga tangguh. Pasukan pemburu monster tidak peduli jika lawan mereka tangguh. Lagi pula, dengan perawat super untuk seorang kapten, mereka bisa terus bertarung selama 10 hari hingga setengah bulan. Bahkan seorang guru yang mulia akan menganggap mereka sulit untuk dihadapi. Bang, 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 bang,
Lu Wu memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya dengan suara yang dalam, Lu, Tiantong, apa yang sedang kau lakukan? Lu Zhou tidak punya waktu untuk Lu Wu sekarang. Berderak. Astrolabe Lu Zhou menyerah. Dia akan mati. Ayo, serang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Fu Ruandong berkata, serahkan dia padaku. Panah energi besar diarahkan ke astrolabe Lu Zhou. Fu Ruandong tersenyum setelah dia menjilat darah dari sudut bibirnya. Aku sudah menunggu saat ini. Bang, 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 bang. Lu Wu menghela napas sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, jaga baik-baik, tuan muda, untukku. Lu Zhou menginjak tanah dan menghancurkan kartu mistik tertinggi di tangannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, tidak, kamu jaga mereka untukku. Hanya dalam sekejap mata, Lu Zhou dipenuhi dengan kekuatan mistik tertinggi. Penyok pada astrolabe tidak lagi ada, dan itu memblokir ribuan pedang energi dan pedang energi. Pegang dia, jangan biarkan dia bangun. Su Zongxia berteriak. Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan mematikan tulisan surgawi. Untuk memperoleh kekuatan mematikan sehingga samadhi akan terwujud dalam tubuh dan memancar ke sekeliling seperti cahaya namun tetap dalam samadhi. Ketika teratai biru mekar di bawah kaki Lu Zhou, semua serangan segera dibelokkan. Enyahlah. Gelombang suara dari kekuatan ucapan Heavenly Writing meluncur ke segala arah. 3 gunung yang tampak seperti sarang lebah sebelumnya diratakan oleh gelombang suara. Kemudian, Lu Zhou melafalkan mantra untuk kekuatan penulisan surgawi di kehidupan lampau. Kekuatan penulisan surgawi diluncurkan, membawa kehancuran kemanapun mereka pergi. Ketika energi menyapu ke arah Fu Ruandong, yang berdiri di haluannya, dia ketakutan di tempat. Matanya terbelalak kaget. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku dengan keterampilan memanahmu yang lebih rendah. Lu Zhou mengangkat tangannya sebelum menurunkannya lagi, tidak menunjukkan belas kasihan. Buddhis, abaikan kebijaksanaan didorong dengan kekuatan mistik tertinggi memukul turun dari langit. Bang! Sama seperti itu, Fu Ruandong kehilangan bagan kelahiran lagi. Tolong tunjukkan belas kasihan. Fu Ruandong berteriak. Sayangnya, itu tidak berguna. Dia merasa dadanya seperti disambar petir, dan dia jatuh dari langit saat dia memuntahkan darah. Cao Zechun tercengang. Saat dia akan menggunakan teknik penyembuhannya lagi. Lu Zhou menurunkan tangannya lagi. 10 kebijaksanaan abaikan biru berbaris rapi berturut-turut dan menembak ke arah Fu Ruandong. Ledakan, 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 ledakan. Cao Zechun, Su Zongxia, dan Yu Wenqiu. Petik 2, petik 2. Bang, 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 bang. Sebaliknya, ekspresi Lu Wu acuh tak acuh seolah-olah tidak terkejut dengan kekuatan Lu Zhou sama sekali. Sebaliknya, tampaknya mengkritik Lu Zhou karena menunjukkan seperti yang dikatakan, membosankan. Semua anggota regu pemburu monster memanifestasikan astrolab mereka dan mengaktifkan energi pelindung mereka secara bersamaan. Menyebar. Cao Zechun berteriak. Mata Lu Zhou bersinar biru. Selain kekuatan penglihatan, dia juga menggunakan kekuatan pendengaran dan penciuman. Tak lama kemudian, Lu Zhou melintas dan tiba di depan Cao Zechun. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari seranganku. Kemudian, segel tangan 9 pemotongan Taois biru muncul satu demi satu. Bang, 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 bang. Segel telapak tangan mendarat di astrolabe Cao Zechun satu demi satu. Ketika segel telapak tangan terakhir jatuh, astrolabe sudah diambang kehancuran. Tuan Yang Mulia, mata Cao Zechun melebar ketakutan dan shock saat dia memuntahkan darah. Tidak, Yang Mulia tidak seperti itu. Ini adalah... Cao Zechun ingin menyingkirkan astrolabenya, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, serangan Lu Zhou yang dipenuhi dengan kekuatan mistik tertinggi jatuh dari langit. Bang, 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 bang. Cao Zechun dihempaskan ke tanah tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dia berbaring telentang, tertanam ke dalam lubang berbentuk manusia. Dia menatap langit dengan mata penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Matanya memantulkan awan yang bergulir dan teratai biru. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan bahkan luka yang paling fatal, dia tidak dapat memulihkan bagan kelahirannya. Dia telah kehilangan begitu banyak dengan menentang orang di langit itu. Lu Zhou tidak peduli dengan peningkatan poin prestasinya. Dia terus menggunakan kekuatan menulis surgawi dan keterampilan lainnya tanpa menahan diri, meningkatkannya dengan kekuatan mistik tertingginya. Dia bergerak sangat cepat sehingga seluruh langit dipenuhi bayangan biru. Setiap kali dia berhenti, dia akan meluncurkan 10 segel telapak tangan.
Tidak ada satu orang pun yang melayang di langit sama sekali. Namun, Lu Zhou tidak berhenti. Bab 1172, kebaikan dapat menyebabkan kehancuran. Waktu sangat penting. Lu Zhou harus mengurangi sebagian besar, jika tidak semua, dari ancaman menjadi non-ancaman dalam 30 menit. Meskipun semua anggota regu pemburu monster sekarang berada di tanah, apakah itu karena dipukul atau atas kemauan mereka sendiri untuk melarikan diri, Lu Zhou tidak berniat untuk berhenti. Dia melemparkan cermin emas Taiksu ke udara. Cermin emas itu seperti matahari di langit. Seberkas cahaya biru yang menutupi ribuan meter menyinari semua orang, mengungkapkan kekuatan mereka. Di bawah cahaya biru, Yu Wenqiu berbaring sujud di tanah saat tubuhnya yang lemah bergetar hebat. Dia tidak tahu harus bersembunyi di mana. Ketika Yu Wenqiu hendak melarikan diri, Lu Zhou muncul di atasnya. Lusinan segel telapak tangan dari energi surgawi ekspansif langsung menghujani. Yu Wenqiu secara naluriah mengangkat astrolabnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, astrolabnya hanya berhasil menahan 3 anjing laut. Segel sawit berikut mendarat di atasnya satu demi satu. Hanya dalam 10 detik, banyak orang telah kehilangan setidaknya 2 bagan kelahiran. Chao Zechun, Kapten Regu Pemburu Monster, kehilangan lebih dari setengah dari 14 grafik kelahirannya. Fu Ruandong yang awalnya memiliki 10 bagan kelahiran kehilangan semua bagan kelahirannya. Chao Zechun menatap langit dengan linglung, bertanya-tanya apakah Grim Reaper ada di sini. Dalam hidup, ketika mengambil risiko, seseorang tidak perlu heran jika ada yang salah. Hanya dalam waktu singkat, regu pemburu monster membuat penilaian cepat, bubar dan lari. Semuanya melintas dan terbang ke arah yang berbeda bahkan jika mereka terluka parah. Dalam situasi seperti ini, taruhannya adalah siapa yang dikejar. Dengan itu, yang lain akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lu Zhou menyaksikan regu pemburu monster berlari. Dia naik lebih tinggi ke langit dan membawa anem dalam bentuk busur keluar. Berdengung, Lu Zhou berdiri di atas awan dan angin sambil memegang busur biru raksasa. Panah energi yang besar dan panjang sudah diketuk. Setelah itu, tangannya bergerak, meninggalkan bayangan di belakang, saat dia melepaskan panah energi demi panah energi ke segala arah pada para pembudidaya yang melarikan diri. Astaga, 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 astaga. Panah energi biru menyilaukan seperti kembang api saat mereka jatuh seperti badai. Masing-masing berisi kekuatan penuh dari kekuatan mistik tertinggi. Kematian mereka membuat orang putus asa. Fu Ruandong, pemanah yang saleh, sedang berbaring di tanah dan menyaksikan pemandangan ini. Seolah-olah dia telah melupakan rasa sakit dan kehilangan total bagan kelahirannya, senyum terlihat di wajahnya saat dia mengagumi kembang api biru di langit. Ini, seperti apa, memanah yang sebenarnya, seperti, gumam Fu Ruandong. Setelah itu, angin dingin menyapu, dan matanya menjadi tak bernyawa saat auranya menghilang sepenuhnya. Panah energi menghantam para pembudidaya yang telah melarikan diri sejauh 1000 meter. Beberapa dari mereka tidak beruntung dan dipukul beberapa kali, membuat mereka terlihat seperti landak. Hampir semua dari mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Para pembudidaya sedang menunggu kematian mereka ketika Lu Zhou tiba-tiba berhenti melepaskan panah energi. Lu Zhou menyingkirkan tanpa nama. Dia terbang melewati Chao Zuichun dan Fu Ruandong untuk mengumpulkan senjata mereka dan menerima 2 pemberitahuan sebagai balasannya. Kemudian, dia melintas dan muncul di atas Lu Wu. Dia berkata, "Jangan bergerak." Lu Wu mengangkat kepalanya sedikit, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lu Zhou. Lu Zhou melihat waktu, dia tidak punya banyak waktu lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia mendorong teratai biru ke arah Lu Wu. Pencuri tua, Lu Wu terkejut. Ia mengira Lu Zhou akan menyerangnya. Namun, ia segera merasakan energi vitalitas yang kuat dan kaya melonjak ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, ada lebih dari 10 teratai biru di atas Lu Wu. Lebih mudah bagi manusia untuk memperlakukan jenisnya sendiri. Karena mereka kecil, energi yang dibutuhkan juga lebih rendah. Namun, untuk binatang buas yang kuat seperti Lu Wu, tanpa basis kultivasi yang cukup kuat, sangat sulit untuk mengobati luka-lukanya. Lu Wu tidak menyangka bahwa Lu Zhou akan mengobatinya sehingga dia langsung terpana, diam-diam menikmati perawatannya. Energi dari tulisan surgawi adalah energi paling murni di dunia. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan energi vitalitasnya berasimilasi dan menstabilkan jantung kehidupannya. Salah satu hatinya yang rusak juga sembuh total dalam waktu singkat. Lu Zhou mendarat ketika waktu kartu mistik tertinggi sudah habis. Langit gelap, dan angin kencang meniup bau darah. Jika bukan karena mayat yang berserakan di tanah dan kehancuran tanah,
Orang akan bertanya-tanya apakah pertempuran sebelumnya hanyalah isapan jempol dari imajinasi seseorang. Lu Zhou membungkuk dan memeriksa denyut nadi Duan Museng dengan 2 jari. Dia merasakan perubahan dalam tubuh Duan Museng dan menemukan bahwa dalam 8 meridian luar biasa Duan Museng, kekuatan korosif, benih kekosongan besar, dan esensi Lu Wuqi tampaknya menjaga keseimbangan yang halus dan menyatu. Keajaiban ini mengejutkannya. Setelah dia melepaskan tangannya, dia bergumam, luar biasa. Tuan, bagaimana kakak senior ketiga? Tanya Keong. Dia baik-baik saja. Dia lebih baik dari yang diharapkan, jawab Lu Zhou. Kenapa dia masih tidak sadarkan diri? Lu Zhou berdiri dan meletakkan tangannya di punggungnya sebelum dia berkata, 3 jenis energi di tubuhnya belum sepenuhnya menyatu. Dengan kultivasinya saat ini, tidak mudah baginya untuk menahan begitu banyak energi, kekuatan. Oh, ketika Duan Museng membunuh Lili di ngarai pedang utara sirkuit Jianbei, dia hanya berada di puncak tahap 9 daun. Butuh waktu lama baginya untuk memproses kekuatan baru, tidak mungkin baginya untuk melakukannya dalam sekali jalan. Ning Wanxing benar, ini adalah kesempatan besar baginya. Kita seharusnya tidak tinggal lama di sini, kata Lu Zhou. Tunggu sebentar, Lu Wu bangkit. Cakarnya seperti gunung. Apa masalahnya? Lu Zhou bertanya. Lu Wu berkata, kekuatanmu telah terungkap. Tuan muda, benih kekosongan besar telah terungkap, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Lu Zhou berkata, tidak mudah membunuh mereka semua. Jika kartu mistis tertinggi tidak memiliki batas waktu, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh semua orang dari regu pemburu monster. Dia bisa menggunakan semua jenis keterampilan tanpa pengekangan dan membuat mereka putus asa, tetapi waktunya terbatas. Selain itu, mereka bahkan melarikan diri ke arah yang berbeda. Itu cukup baik bahwa dia berhasil membunuh lebih dari setengah dari mereka. Dia bertanya-tanya apakah seorang guru yang mulia dapat melakukan lebih dari ini. Lu Wu berbalik dan berkata kepada Lu Zhou, kebaikan, kadang-kadang bisa menyebabkan kehancuran. Lu Tiantong, kamu telah berubah. Lu Zhou tidak membantah kata-kata Lu Wu. Pada saat ini, Lu Wu mengangkat kepalanya dan melihat ke awan gelap tempat primal Qi berkumpul. Ledakan. Lu Wu menginjak tanah dan melompat ke awan saat 9 ekornya menyebar. Setiap ekor memiliki kekuatan untuk menimbulkan badai dan membuat bumi bergetar. Kalian semua harus membayar dengan nyawamu. Awan bergolak dan kabut berputar saat hawa dingin yang mengerikan bertiup dari segala arah. Anggota regu pemburu monster yang bersembunyi semuanya membeku. Mereka yang bersembunyi di dalam air adalah yang paling sengsara, mereka langsung membeku dan menjadi bagian dari danau. Mereka yang bersembunyi di hutan memasang ekspresi putus asa di wajah mereka saat mereka dibekukan. Kaisar binatang buas, sebenarnya sangat kuat. Sebelumnya, ketika bagan kelahiran mereka dihancurkan, mereka masih memiliki kekuatan untuk berdiri kembali. Sekarang, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Pada akhirnya, karena kurangnya pemahaman mereka tentang Kaisar Binatang, tim legendaris di tanah tidak dikenal ini menjadi pupuk bagi negeri itu. Sejak zaman kuno, ada banyak pembudidaya dengan akhir seperti ini. Di mata binatang buas, manusia hanyalah sejenis reptil. Mereka tidak memiliki belas kasihan terhadap manusia. Dari awal hingga akhir, Lu Wu hanya punya satu tujuan, bunuh mereka semua. Bab 1173, penampilan pertama seorang guru yang mulia. Setelah awan kembali normal, Lu Wu menyelipkan ekornya dan turun ke tanah. Lu Zhou mengamati sekelilingnya dan bertanya, sedikit terkejut, apakah ini jurus pamungkasmu? Lu Wu menjawab, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Lu Zhou merasa sedikit terdiam. Saya menyembuhkan Anda sebagai imbalan karena Anda meminjamkan hati Anda kepada saya. Bagaimana Anda akan melindungi murid saya jika Anda menyia-nyiakan semua kekuatan Anda dalam sekali jalan? Secara alami, jika memungkinkan, Lu Zhou lebih suka membunuh semua orang dari regu pemburu monster. Masalah dengan tindakan Lu Wu adalah jika masalah lain terjadi saat ini, mereka tidak akan mendapat dukungan. Karena regu pemburu monster menemukan tempat ini, itu berarti teknik pelacakan mereka tidak sederhana. Dengan Lu Wu membuat keributan besar, apakah itu tidak menarik perhatian orang? Bukankah kamu sama? Kata Lu Wu. Petik 2, petik 2. Baik, kamu menang. Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan pendengaran dan penciuman tulisan surgawi. Setelah memastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia mematikan aliran listrik dan berkata, ayo pergi. Lu Wu menghela napas dalam-dalam, menarik Duan Museng ke arahnya. Ye Tianxin dan Cons dengan cepat terbang ke punggung Cheng Huang juga.
Lu Wu tampak ragu sejenak sebelum melirik Lu Zhou dan berkata, karena kamu menepati janjimu, aku akan memberimu tumpangan. Lu Zhou tersenyum tipis dan tidak menolak. Kemudian, dia berkata kepada Cheng Huang, ikuti kami. Ledakan. Lu Wu melompat, menyebabkan bumi bergetar hebat. Patung-patung es manusia di sekitarnya hancur seperti kaca segera setelah jatuh ke tanah. Cepat, cepat. Keong mendesak Cheng Huang. Dengan itu Cheng Huang terbang, mengejar Lu Wu. Dengan kebanggaannya sebagai kaisar binatang buas, bagaimana mungkin Lu Wu membiarkan dirinya dirugikan lagi? Itu tidak memberi Cheng Huang kesempatan sama sekali karena menghilang ke awan. Ini, Keong agak tersesat. Tuan tidak akan meninggalkan kita, kan? Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya, kata Ye Tianxin sambil tersenyum. Lu Wu terlalu kompetitif. Bagaimana itu bisa puas jika tidak menunjukkan kekuatan penghancurnya kali ini? Seperti yang diharapkan, setelah 2 jam melintasi gunung dan sungai, Cheng Huang tidak tahu kemana perginya Lu Wu. Kons menepuk punggung Cheng Huang. Jangan marah. Cepat atau lambat kamu akan menyusul. Begitu suara Kons jatuh, Lu Wu turun dari atas di depan Cheng Huang. Itu menatap Cheng Huang dengan ekspresi santai. Cheng Huang bingung dengan kemunculan Lu Wu yang tiba-tiba. Itu tidak mengerti apa yang coba dilakukan Cheng Huang. Ekspresi Lu Wu arogan dan nadanya merendahkan saat dikatakan, terlalu lambat. Cheng Huang. Petik 2, petik 2. Telinga Cheng Huang menajam, dan itu membuat suara mencicit seolah-olah itu tidak ditandatangani. Pada saat ini, Lu Zhou yang berdiri di atas Lu Wu berkata, cukup. Ayo cepat, pastikan untuk menahan auramu. Mereka seharusnya punya cara untuk melacak kita dari aura kita. Lu Wu sedikit mengangguk dan berkata, sial, manusia. Kemudian, Lu Wu melompat dan melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, itu tidak bergerak dengan kecepatan penuh sehingga Cheng Huang bisa mengikutinya. Perjalanan mereka mulus, dan mereka tidak bertemu banyak binatang buas. Pada saat ini, Lu Wu merasa seolah-olah dia sudah terbiasa dengan pemandangan di pinggiran tanah tidak dikenal. Barisan pegunungan, puncak-puncak besar yang menjulang menembus awan, dan sesekali danau yang diselimuti kabut tebal melaju melewati mereka. Mereka berhenti di salah satu danau sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke timur. Pada saat ini, Lu Zhou bertanya, Lu Wu, apakah kamu pernah melihat avatar biru sebelumnya? Telinga Lu Wu berkedut sedikit sebelum menjawab, mengapa kamu selalu mengajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya? Petik 2, petik 2. Lu Zhou dengan tenang bertanya, siapa lagi yang memiliki avatar biru? Kau satu-satunya di dunia, jawab Lu Wu. Petik 2, petik 2. Aku benar-benar bukan Lu Tiantong yang tidak bisa dipercaya. Lu Wu berkata dengan suara yang dalam, kamu, diekspos, sebelumnya, dan aku, membunuh, semuanya. Kamu harus, berterima kasih padaku. Itu tidak mudah, saat kamu, membuat, metode kultivasi baru, orang-orang akan, takut padamu, atau memperlakukanmu, seperti musuh publik, nomor 1. Metode kultivasi baru. Jika avatar biru adalah metode kultivasi baru dan mendapatkan momentum, tidak mengherankan jika itu dijauhi oleh mereka yang berkultivasi metode kultivasi ortodoks. Lu Wu percaya Lu Zhou adalah Lu Tiantong. Berdasarkan kata-katanya, jelas Lu Tiantong telah mengembangkan avatar biru juga. Lu Zhou menggelengkan kepalanya sedikit, bertanya-tanya rahasia apa yang tersembunyi di balik masalah ini. Bahkan Lan Xie, Master Menara dari Dewan Menara Putih, telah mengingatkannya untuk memperhatikan menyembunyikan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi, Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya. Berdasarkan sistemnya, kekuatan Lu Zhou adalah kekuatan luar biasa dan kekuatan mistik tertinggi, tetapi banyak orang salah mengartikannya sebagai kekuatan langit dan bumi. Kesalahpahaman semacam ini akan memberinya masalah yang tidak perlu juga. Ketika dia berada di domain teratai emas, domain teratai merah, domain teratai hitam, dan domain teratai putih, dia masih bisa bertindak tanpa kendali. Namun, di tanah tidak dikenal atau kekosongan besar, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik tetap bersikap rendah hati. Lu Zhou mengangguk pada dirinya sendiri. Dia merasa dia adalah orang yang sangat rendah hati. 5 hari kemudian, tempat di mana 3 gunung dulu berdiri membeku dan berantakan. Hanya darah, mayat, gunung yang rata, puing-puing, puing-puing, dan pohon tumbang yang tersisa. Namun, tanaman di tanah tidak dikenal jauh lebih ulet daripada tanaman normal. Seiring waktu, mereka akan tumbuh lagi. Hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Setelah waktu yang lama, sosok samar bisa dilihat di langit yang tertutup kabut di kejauhan.
Sosok itu terbang melewati awan laut sebelum akhirnya berhenti di atas tanah yang membeku. Orang itu tampak seperti seorang sarjana yang mengenakan jubah Konfusianisme abu-abu. Dia tidak terlihat setua itu, tetapi rambut di pelipisnya sudah agak putih. Dia memasang ekspresi tenang di wajahnya yang kurus saat dia mengamati tanah yang membeku. Setelah beberapa saat, orang itu menghela nafas pelan. Pada akhirnya, aku datang terlambat. Ekspresinya tetap sama saat dia menurunkan ketinggiannya dan melintas ke sisi lain. Dia melintas lagi dan lagi ke posisi yang berbeda sebelum dia akhirnya berhenti di dekat batu besar tempat kaki gunung dulu berada. Dia mengangkat tangannya sebelum cahaya hijau giok meledak dari telapak tangannya. Dengan itu, es di sekitar batu mulai mencair. Dia menjentikkan tangannya, memindahkan batu itu. Ada seseorang tergeletak di tanah di bawah batu besar. Orang itu tidak bergerak sama sekali. Sarjana itu mendorong tangannya lagi. Cahaya hijau giok menyinari orang di tanah setelah itu. Tiba-tiba, orang itu mulai terengah-engah sebelum membuat suara berdegup di tenggorokannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar hebat. Cendekiawan itu berseru, "Ye Wusheng." Yang mulia, Tuan, mata Ye Wusheng dipenuhi ketakutan. Di mana Lu? Itu berlari, pasukan pemburu monster, 40 orang, semuanya mati. Ye Wusheng tidak bisa menyelesaikan kata-katanya dan mulai terisak. Kesedihan menyerang hatinya saat dia bergumam berulang kali, Ye Cheng, maafkan aku. Ini salahku. Kakak Ye Wusheng, Ye Cheng, sudah lama meninggal. Kemungkinan Ye Cheng bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Cendekiawan Konfusianisme adalah guru mulia klan Ye Zeng. Ye Zeng bertanya, Lu Wu mampu melakukan itu? Tidak. Orang lain, dia terlalu menakutkan. Ye Wusheng gemetar. Pikirannya sedang kacau. Wei Hao. Ye Zeng bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, saya tidak tahu, bukan Tuan yang mulia, saya tidak ingat, kata Ye Wusheng tidak jelas. Ye Zeng mengangkat tangannya lagi. Sebuah cincin cahaya melesat keluar dan mendarat di tubuh Ye Wusheng. Lihat aku, kata Ye Cheng. Suaranya sepertinya mengandung sihir, membawa serta rasa damai bagi Ye Wusheng. Ye Wusheng mengangkat kepalanya dengan linglung. Bernafas. Ye Wusheng menghela nafas saat dia diperintahkan. Tenang. Ye Wusheng menjadi tenang. Ye Zeng mengangguk ringan dan bertanya lagi, siapa dia? Aku, tidak mengenalnya, Ye Wusheng menjawab secara mekanis. Di mana dia sekarang? Saya tidak tahu. Ye Zeng menatap Ye Wusheng dalam diam. Bab 1174, 9 berasal dari 1. Ye Zeng tidak puas dengan jawaban Ye Wusheng. Ye Wusheng adalah satu-satunya yang selamat dari pertempuran. Dia adalah satu-satunya yang tersisa yang telah mengalami dan menyaksikan segalanya, namun, dia tidak tahu apa-apa. Orang harus tahu bahwa Ye Wusheng adalah bakat luar biasa di klan Ye yang dikirim berkali-kali oleh klan ke tanah tidak dikenal. Dia telah mengalami banyak situasi hidup atau mati di masa lalu dan telah menyaksikan perubahan hidup. Sayangnya, dia berakhir seperti itu. Selain merasa sedikit kecewa, Ye Zeng agak acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, Ye Wusheng keluar dari lubang. Dia berlutut sebelum dia bersujud. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia berkata dengan hormat, benih kekosongan besar, telah muncul. Tidak ada yang lebih ajaib dari 4 kata pertama itu. Jejak keterkejutan terlihat di wajah Ye Zeng yang tanpa ekspresi segera setelah kata-kata ini diucapkan. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, di mana itu? Ye Wusheng menjawab, orang ini bersama Lu Wu. Sebulan yang lalu, saya mendengar bahwa Lu Wu telah muncul di Lake Heart Island, jadi saya bergegas ke sana bersama Ye Cheng. Saat saya berbicara dengan Lu Wu, saya perhatikan orang itu memilikinya. Benih kekosongan besar. Oleh karena itu, saya dengan cepat mengirim berita kembali ke klan Ye. Untuk mencegah kehilangan Lu Wu, saya menghubungi regu pemburu monster. Ye Wusheng mulai mendapatkan kembali kejelasan dan menceritakan semuanya kepada Ye Zeng. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Wusheng, Ye Zeng menghela nafas pelan. Benih matang sekali setiap 30.000 tahun, 300 tahun yang lalu, semua benih hilang, dan keberadaannya masih belum diketahui. Ada banyak pembudidaya dan ahli berbakat di dunia, tetapi tidak ada yang menemukannya. Tidak ada yang muncul, di tanah tak dikenal. Ye Wusheng buru-buru bersujud dan berkata, maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyembunyikan ini dari Anda. Maaf. Mohon maafkan saya, Tuan Yang Mulia. Ye Wusheng bersujud dengan sekuat tenaga, berdoa dengan sungguh-sungguh agar Yang Mulia Guru akan menunjukkan belas kasihan.
Dia bahkan berharap guru yang mulia akan menyembuhkannya sehingga dia dapat melanjutkan kultivasi karena kerja keras dan dedikasinya selama bertahun-tahun. Wajah Ye Zeng tanpa ekspresi seperti biasanya. Tidak ada riak yang terlihat di wajahnya sama sekali. Ye Wusheng seperti anak kecil di matanya. Pikiran apa yang bisa Ye Wusheng sembunyikan darinya? Setelah beberapa saat, dia bertanya, orang yang mengalahkan Lu Wu di Pulau Danau Hati adalah guru yang mulia. Ye Wusheng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia jelas bukan guru yang mulia. Kultivasinya sangat aneh, dan kekuatannya hanya, tidak logis. Itu benar, energinya biru. Biru, Ye Zeng sedikit mengernyit. Namun, saya yakin dia berasal dari domain lotus emas, Ye Wusheng menambahkan. Dia tidak berhenti bersujud dan meyakinkan dirinya berulang kali dengan berpikir bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong. Ye Zeng menjentikkan lengan bajunya, dan lingkaran cahaya jatuh pada Ye Wusheng. Kemudian, dia berkata, kamu tidak memiliki grafik kelahiran sekarang. Apakah kamu dapat kembali ke klan Ye atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu? Tubuh Ye Wusheng sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tidak berani protes sama sekali. Dia dengan hormat bersujud sebelum dia bangkit dan berjalan pergi. Ye Zeng selalu dengan jelas membedakan kapan harus memberi hadiah dan kapan harus menghukum, ini adalah caranya melakukan sesuatu. Setelah itu, Ye Zeng menghilang dan muncul kembali di udara lagi. Dia mempertahankan ketinggian rendah. Dia merasakan aura di udara dan jejak pertempuran di tanah. Dia melihat puing-puing dan puing-puing dari pegunungan yang rata, bebatuan yang hancur, dan mayat-mayat yang tertusuk panah energi hingga tampak seperti sarang lebah. Lu Wu tampaknya menjadi lebih kuat, dan orang yang membantu Lu Wu juga tidak lemah. Ye Zeng menjentikkan tangannya dan menghilang lagi. Dia bergegas ke timur dengan kecepatan tinggi. Dia begitu cepat sehingga ketika dia bergerak, kehampaan tampak beriak dan terdistorsi di belakangnya. Selain itu, tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Setengah hari kemudian, Ye Zeng muncul di puncak-puncak. Dia menatap awan yang bergulung-gulung di langit. Sepertinya binatang buas yang ganas akan muncul dari mereka setiap saat. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan ke timur. Kali ini, kecepatannya lebih lambat. Setelah terbang cukup jauh, kabut dan awan bergolak lebih keras dari sebelumnya. Suara guntur berdering sebentar-sebentar juga. Ye Zeng mendongak dengan kerutan di wajahnya. Keseimbangan. Ye Cheng tidak terus bergerak maju. Dia melayang di udara dan melihat sekeliling. Dia melirik ke arah timur sebelum dia berbalik tanpa ekspresi dan terbang kembali ke puncak dari sebelumnya. Anehnya, ketika dia tiba, kabut dan awan tampak sedikit tenang. Tiba-tiba, ratusan dan ribuan binatang terbang seperti elang terbang ke arah Ye Zeng dari segala arah. Tidak ada perubahan di wajah Ye Zeng saat dia melihat ke langit dengan tangan bersandar di punggungnya. Semakin banyak binatang terbang seperti elang terbang. Mereka seperti wabah belalang. Udara di sekitar puncak benar-benar dipenuhi dengan binatang terbang. Sebuah penghalang samar transparan muncul di sekitar Ye Zeng dan dengan cepat meluas hingga menutupi beberapa ribu meter hanya dalam sekejap mata. Ketika binatang terbang seperti elang itu bersentuhan dengan penghalang, mereka tampak membeku di udara sebelum jatuh. Tak lama kemudian, langit kembali cerah. Tidak ada satupun binatang terbang yang hidup yang bisa dilihat. Ye Zeng melihat ke tanah sebelum dia berbalik dan menghilang ke udara. Pada waktu bersamaan, di Istana Putih, seorang pelayan wanita membungkuk dan berkata, Tuan, kuil telah mengirim berita bahwa timbangan keadilan telah dipindahkan, tetapi keseimbangan sekarang telah dipulihkan. Dua garis cahaya, seperti matahari dan bulan, terbang keluar dari aula pada saat ini dan menerangi langit. Baiklah, terus perhatikan masalah ini. Dipahami. Sementara itu, Lu Zhou, yang telah kembali ke Abis Timur yang berdekatan dengan Moonlight Woodland, berkata, berhenti. Semua orang segera berhenti. Tuan, ada apa? Kons melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Perjalanan telah mulus dan tanpa kesulitan. Mengapa mereka tiba-tiba berhenti? Lu Wu melihat ke langit dan kabut yang telah berhenti bergulir. Setelah beberapa saat, ia berkata, saldo. Keseimbangan. Dulu, legenda, tidak, mungkin, hanya orang, dari Great Void, yang bisa menjelaskannya. Lu Wu menundukkan kepalanya. Ekspresinya dengan jelas mengatakan, saya juga tidak tahu. Lu Zhou bertanya, apakah kamu kenal Lan Xie? Lu Wu menggelengkan kepalanya. Lu Zhou berkata, umumnya, pembudidaya teratai hijau lebih kuat dari pembudidaya teratai hitam. Apakah ini efek dari yang disebut keseimbangan? Kenapa bertanya padahal kamu sudah tahu?
Lu Wu tidak bisa diganggu untuk menjawab pertanyaan konyol seperti itu. Baik, karena kamu bersedia tunduk pada Duan Museng dan mengakui dia sebagai tuan mudamu, aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, kata Lu Zhou. Paviliun Langit Jahat. Telinga Lu Wu menajam seolah-olah telah mendengar berita mengejutkan. Ekspresinya dengan jelas mengungkapkan keinginannya untuk bergosip. Itu menghembuskan gelombang panas sebelum berkata, seorang guru yang mulia benar-benar telah jatuh ke keadaan seperti itu, alangkah sedihnya, betapa sedihnya. Lu Zhou berkata, pikirkan baik-baik. Lu Wu bahkan tidak memikirkannya dan berkata dengan nada menghina, dapatkah sebuah sekte kecil menampung seorang kaisar binatang yang agung seperti saya? Hei, macan kecil, tidakkah kamu pikir kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Kata Kons, sedikit tidak senang. Hah, Lu Wu melihat ke belakang. Jangankan kamu, bahkan jika seorang tuan yang mulia ingin bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, tuanku mungkin tidak akan setuju, kata Kons. Lu Zhou bertanya, apakah kamu berencana untuk terus tinggal di tanah tidak dikenal? Lu Wu berkata dengan suara rendah, tuan muda tidak bisa pergi untuk saat ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan integrasi? Lu Zhou bertanya. Paling tidak 3-5 bulan, paling lama 3-5 tahun, jawab Lu Wu. Lu Zhou mengangguk dan menunjuk ke arah Moonlight Woodland. Kalau begitu kamu bisa tinggal di Moonlight Woodland. Lu Wu menatap hutan gelap di depannya dengan curiga. Lu Zhou berkata, kamu belum pernah ke sana. Lu Tiantong adalah leluhur Lu Qianshan, dan dia telah berdiri di puncak semua makhluk 30.000 tahun yang lalu. Dia adalah kenalan lama Duan Mudian, jadi Duan Mudian dan Lu Wu seharusnya pergi ke wilayah teratai hitam sebelumnya. Namun, setelah dipikir-pikir, tempat ini mengarah ke domain teratai emas, bukan domain teratai hitam. Mungkin, Lu Wu telah pergi ke wilayah lotus hitam dari pintu masuk lain. Lu Wu menggelengkan kepalanya. Lu Zhou berkata, Lu Wu, selain dari negeri tak dikenal, ada 2 negeri tak dikenal lainnya. Apakah kamu pernah ke sana? Lu Wu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak mengherankan ketika Lu Zhou memikirkannya lagi. Manusia melabeli tempat-tempat yang tidak dikenal sebagai tanah tidak dikenal. Tempat-tempat yang secara alami Lu Wu tidak dihitung sebagai tanah yang tidak dikenal. Menarik, 9 dulunya adalah 1, Lu Zhou merasa bahwa spekulasi si Wuya tidak salah, tapi masih banyak hal yang tidak masuk akal. Kamu sengaja menjadi misterius lagi, kata Lu Wu. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Lu Zhou pada saat ini, dan dia berkata, apakah kamu tahu cara menggambar peta? Setelah itu, Lu Wu melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menakuti binatang buas di sekitarnya agar melarikan diri ke segala arah.